Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sumianto dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu hak dan kewajiban asasi manusia. KD ini adalah KD menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Pada pertemuan kali ini, hal yang akan kita bahas yaitu ada 4 subtema. Tema yang pertama yaitu makna dan konsep hak asasi manusia. Yang kedua adalah substansi hak asasi manusia. Yang ketiga pelanggaran hak asasi manusia, dan yang keempat adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Ya, kita lanjutkan ya. Sebelum kita membahas hak asasi manusia, tentunya kita belajar dari sejarah ya. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Ini bisa kita rasakan bahwa Indonesia mengalami penjajahan dari penjajahan Belanda 350 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Jepang yaitu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, dari itu kita bisa belajar mengenai sejarah hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Adapun periode sebelum kemerdekaan itu adalah kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan lain sebagainya, kebangkitan nasional. HAM ini mendapat di Indonesia mendapatkan legitimasi secara formal tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Periode awal HAM yaitu tahun 1945 sampai 59 itu diawali dengan Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan, dalam bahasanya itu meratifikasi 2 konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Selain itu juga terdapat pula dalam Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia atau RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Hak asasi ini berawal dari manusia memiliki hak kodrat yang meliputi hak hidup, hak kodrat manusia secara kodrati, kemudian hak untuk merdeka, the right to liberty, dan hak memperoleh kekayaan. Ini adalah dasar dari hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak untuk memiliki kekayaan atau the right to property. Nah, dari sini kemudian bisa dikembangkan yaitu menjadi berbagai macam hak asasi manusia. Adapun macam-macam hak asasi manusia yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua hak asasi politik atau political right.
Kemudian hak asasi ekonomi, property right, hak asasi hukum, right of legal equality, hak asasi sosial dan budaya, social and culture. Dan yang terakhir yaitu hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, atau sering disebut dengan procedural right. Ini adalah bagian dari macam-macam hak asasi yang tadinya 3, hak hidup, kemudian hak merdeka, kemudian hak untuk kekayaan, dapat dikembangkan jadi 6 macam hak asasi manusia. Ini perlu disadari. Kemudian hak asasi ini sendiri memiliki ciri khusus. Ciri khusus yang pertama yaitu hakiki, kemudian yang kedua universal, yang ketiga permanen atau tidak dapat dicabut, dan yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Arti hakiki ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi ini dimiliki oleh setiap manusia. Hakiki. Kemudian universal, berlaku untuk semua orang di mana saja tanpa memandang status apapun, baik ras, harga diri, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga permanen atau tidak dapat dicabut. Hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Yang keempat tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkannya. Semua hak pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar sungguh. Kemudian, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki 3 nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua yaitu nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila itu tercantum dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Pancasila, perwakilan, dan yang 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan nilai dasar Pancasila yang tergali yakni oleh para founding father kita, yaitu Bapak Soekarno, ya, lahir tanggal 1 Juni 1945. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah perwujudan nilai yang berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian hingga peraturan daerah. Hierarki peraturan itu Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, kemudian Perpu, peraturan pengganti Undang-Undang, kemudian PP, peraturan pemerintah, kemudian Kepres, keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Ini semenjak diberlakukan otonomi daerah. Bahkan turun sekarang peraturan daerah itu sampai ke Perdes, yang terbaru itu peraturan desa. Ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang Desa. Kemudian nilai
praksis atau nilai praktis. Nilai praktis ini adalah nilai yang terwujud pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dalam kehidupan sekolah, maupun dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Ya, ini banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dari sebelum merdeka bahkan sampai sekarang. Ya, masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contoh pelanggaran hak asasi manusia, ya, ini ada banyak sekali. Pelanggaran HAM ini bisa bersifat kejahatan, ya, kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa, ordinary crimes maupun extraordinary crimes. Untuk macam-macam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini banyak sekali, ya, seperti kasus Tanjung Priok, kemudian kasus Aceh, ya, tahun 1990 sampai 1998. Kemudian kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah ini adalah sosok pegawai, ya, yang membela, artinya mengusulkan kenaikan gaji para karyawannya. Ini di perusahaan Arloji di Ngawi, ya. Yang keempat adalah kasus terbunuhnya wartawan Udin. Yang kelima, tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 98. Yang keenam, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat hingga Timur Timur keluar dari Indonesia atau dinyatakan mendirikan negara baru, yaitu Timor Leste. Kemudian yang terakhir adalah kasus terbunuhnya wartawan Munir. Hingga saat ini kasus terbunuhnya wartawan Munir ini masih misterius, ya, belum bisa ditangani dengan maksimal. Kemudian yang terakhir adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Negara sudah memberikan jaminan atau memberikan legitimasi untuk penegakan hak asasi manusia. Ini terdapat dalam pasal 28I ayat 4 UUD NRI tahun 45 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama adalah pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, hak lain, karena di dalam hak kita itu juga terdapat hak orang lain yang harus kita hormati. Kemudian kewajiban untuk melindungi. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi. Dan yang keempat adalah kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan hak asasi manusia. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Seperti kasus Munir, kasus Marsinah, Tanjung Priok,
kemudian Timor Leste, dan lain sebagainya itu termasuk kategori HAM berat. Ini yang menyelesaikan adalah peradilan HAM. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, penuntutan, dan yang keempat yaitu pemeriksaan di pengadilan. Adapun tingkatan pengadilan adalah peradilan negeri itu berada di Kota Madia, peradilan tinggi di ibu kota provinsi, dan peradilan agung yaitu Mahkamah Agung di ibu kota negara. Demikian pertemuan pada kali hari ini. Kita cukupkan ya, nanti silahkan jika ingin mendapatkan materi-materi saya di berikutnya, silahkan buka channel saya ya, Sumianto, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.